Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Indah Yulianingsi S.Farm M.Farm selaku dosen pengampu pada mata kuliah fitoterapi kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas C. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Fitoterapi Diabetes mellitus dan juga komplikasinya. Anggota kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu Laura Asandi, Nova Jumzalia, Denia Raihan, Dea Alfia, Putriana Laksmi, Berliana Zafira, Muhammad Zuhri, dan juga Alicia Versti. Untuk pemaparan materinya akan dibantu dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Hal yang melatar belakangi dari pembahasan kami, yaitu diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat gangguan sekresi atau efek insulin. Hiperglikemia berkepanjangan dapat menyebabkan komplikasi pada mata, syaraf, ginjal, jantung, pembuluh darah, dan kaki. Faktor genetik dan lingkungan berperan penting dalam etiologi diabetes. Dengan prevalensi global diperkirakan mencapai 439 juta orang pada 2030. Komplikasi mikrovaskuler seperti nefropati diabetik sering terjadi tanpa gejala awal, sementara komplikasi makrovaskuler meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Disfungsi ereksi juga umum ditemukan dan pengobatan herbal menjadi alternatif untuk mengkontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Lalu ini juga tujuan dari pembahasan materi kami. Baik, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai bagaimana fitoterapi diabetes mellitus itu sendiri, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih apa itu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini termasuk dalam kelainan metabolik yang ditunjukkan dengan glukosa darah yang meningkat. Nah, selain kenaikan glukosa darah atau yang biasa disebut hiperglikemia, diabetes mellitus ini juga berkaitan dengan abnormalitas metabolisme lemak dan juga protein. Diabetes mellitus ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan juga diabetes mellitus gestasional. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini juga disebut insulin dependent. Kenapa? Karena pengobatan untuk diabetes mellitus tipe 1 ini sangat bergantung dengan insulin. Karena diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan karena adanya kerusakan proses autoimun sel beta pankreas sebanyak 60-90%. Nah, kerusakan tersebut itu dapat menyebabkan defisiensi amilin dan juga defisiensi insulin absolut, di mana amilin ini sendiri sebenarnya memiliki fungsi untuk menekan sekresi glukagon yang tidak tepat, kemudian memperlambat pengosongan lambung dan juga menyebabkan rasa kenyang sentral. Ketika ada defisiensi amilin, maka yang terjadi adalah peningkatan sekresi glukagon, gangguan regulasi nafsu makan, yang kemudian akan mengakibatkan peningkatan resiko obesitas dan pastinya hiperglikemia. Nah, defisiensi insulin absolut ini akan mengakibatkan produksi insulin ini terhambat. Jadi jumlah insulin tubuh itu tidak memadai sehingga akan mengakibatkan hiperglikemia. Oke, jadi yang berikutnya ini adalah diabetes mellitus tipe 2 atau yang disebut dengan non-insulin dependent. Kenapa? Karena ternyata diabetes mellitus tipe 2 ini pada awal pengobatannya tidak harus langsung menggunakan insulin. Jadi pada tahap awal penderita diabetes mellitus tipe 2 ini seringkali dapat mengontrol kadar gula darah mereka dengan diet, olahraga, atau mungkin obat-obatan oral yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin atau mengurangi produksi glukagon oleh hati begitu. Nah, sebenarnya sama saja dengan diabetes mellitus tipe 1, bahwa diabetes mellitus tipe 2 ini juga disebabkan karena adanya kerusakan dari sel beta pankreas itu sendiri. Tapi juga diiringi dengan adanya resistensi insulin. Resistensi insulin ini terjadi ketika tubuh ini masih memproduksi insulin tetapi tidak cukup atau tidak efektif gitu dalam menggunakan insulinnya. Para penderita diabetes mellitus tipe 2 ini juga umumnya akan mengalami obesitas. Nah, penumpukan lemak di perut itu akan menjadi kontribusi terbesar penyebab resistensi insulin itu sendiri. Ketidakseimbangan insulin ini dapat mengakibatkan berkembangnya
diabetes mellitus tipe 2. Pada fase awal disfungsi sel beta pankreas tersebut, pelepasan insulin fase pertama tidak memadai, sehingga menyebabkan toleransi glukosanya terganggu. Nah, tanpa pelepasan insulin fase pertama yang tepat, insulin fase yang kedua itu harus mengompensasi beban karbohidrat pasca makan berikutnya untuk menormalkan kadar glukosa itu sendiri. Nah, jika pelepasan insulin ini tidak lagi cukup untuk menormalkan glukosa darah, maka dapat terjadi dislipidemia, termasuk prediabetes dan juga diabetes. Untuk selanjutnya yaitu diabetes gestasional atau yang biasa disingkat GDM gitu. Nah, GDM ini itu diabetes yang diidap oleh wanita selama masa kehamilannya. Umumnya itu muncul pada usia kehamilan trimester ketiga. Diabetes gestasional ini dapat terjadi ketika ada perubahan hormon yang bersifat diabetogenik seperti contohnya HPL, hormon prolaktin, dan juga kortisol. Nah, HPL ini bersifat insulinotropik dan lipolitik. Sedangkan hormon kortisol, estrogen, dan juga progesteron itu dapat menyebabkan gluconeogenesis. Perubahan hormon selama masa kehamilan ini dapat mengakibatkan resistensi insulin seperti diabetes mellitus tipe 2. Nah, sebenarnya glukosa darah pada wanita hamil dengan diabetes gestasional ini dapat kembali normal setelah melahirkan. Namun, hingga 50% itu wanita dengan riwayat diabetes gestasional ini memiliki resiko mengalami diabetes mellitus tipe 2 di kemudian harinya. Baik, selanjutnya yaitu etiologi dan penegakan diagnosa. Yang pertama yaitu etiologi dari diabetes mellitus. Yang pertama, diet yang tidak sehat. Yang kedua, asupan kalori dan gula yang berlebih. Yang ketiga, adanya riwayat DM pada keluarga. Yang keempat, penyakit penyerta atau penyakit lainnya seperti hipertensi, dislipidemia, dan kardiovaskuler. Yang kelima, ada usia lebih dari 40 tahun. Yang keenam, kegemukan dan kurangnya aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu untuk penegakan diagnosa dari DM sendiri. Yang pertama bisa dengan tes HbA1c yang mana nilai normalnya itu kurang dari sama dengan 6,5%. Yang kedua bisa dengan tes serum glukosa 2 jam dengan nilai normal kurang dari sama dengan 140 mg per desiliter. Yang ketiga bisa dengan menggunakan tes OGTT atau disebut dengan oral glukosa tolerant test dengan nilai normal kurang dari sama dengan 200 mg per desiliter. Yang keempat yaitu bisa dengan menggunakan tes gula darah acak dengan nilai normal kurang dari sama dengan 200 mg per desiliter. Baik, selanjutnya yaitu untuk gejala klinis dari DM. Yang pertama ada poliuria, yang artinya sering buang air kecil atau sering mengeluarkan urin. Yang kedua yaitu polidipsi, sering merasa haus. Yang ketiga polifagi, sering merasa lapar. Dan yang keempat berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Baik, selanjutnya yaitu terapi farmakologi dari diabetes mellitus. Yang pertama ada terapi oral dan terapi insulin. Nah, terapi oral sebagai berikut, ada beberapa golongan obat, yang mana ada sulfonylurea, biguanide, alpha glucosidase inhibitor, bile acid suestran, GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor, dan thiazolidine-dione. Nah, berikut ada contoh obat serta mekanismenya. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi berupa terapi insulin. Ada beberapa jenis insulin. Yang pertama yaitu jenis insulin ultra fast atau ultra short acting insulin, dengan contohnya yaitu insulin Lispro. Yang kedua ada short acting insulin dengan contoh Humulin R. Dan selanjutnya yaitu ada jenis insulin intermediate acting dengan contohnya yaitu lente insulin atau NPH insulin. Dan selanjutnya yaitu jenis insulin long acting dengan contoh ultra lente insulin. Dan yang terakhir yaitu jenis insulin ultra long acting dengan contoh insulin glargin. Baik, berikut terapi non-farmakologi dari diabetes mellitus. Yang pertama yaitu menjaga diet makan dengan membatasi asupan kalori dan gula. Yang kedua, olahraga teratur minimal 30 menit dalam sehari. Yang ketiga, menjaga kualitas tidur dan diusahakan 6 hingga 8 jam per hari. Yang keempat, melakukan pemantauan glukosa secara mandiri. Yang kelima, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol.
Selanjutnya ini ada komplikasi diabetes. Yang pertama ada diabetes ketoacidosis atau DKA. Jadi pengertiannya DKA adalah kondisi hiperglikemia, ketonemia, dan asidosis metabolik di mana kadar gula darah meningkat hingga 300 sampai 600 mg per desiliter. Disertai dengan peningkatan anion gap dan juga osmolaritas plasma 300 sampai 320 MOSM per liter. Kemudian gejalanya ini ada turgor kulit, hipotensi, takikardia, dehidrasi muntah, penurunan berat badan, poliuria, dan lain sebagainya. Untuk faktor risikonya ini ada infeksi, penyakit komorbid akut, ketidakpatuhan pada terapi insulin, dan masalah pada pompa insulin. Kemudian untuk patofisiologinya ini diawali dengan adanya kerusakan sel beta pankreas pada pasien DM tipe 1 yang menyebabkan penurunan sekresi insulin sehingga kadar glukosanya tinggi dalam darah. Sehingga tubuh ini akan menggunakan lemak sebagai cadangan energi alternatifnya. Proses ini tubuh tidak perlu insulin sehingga sebagian besar glukosa akan diubah menjadi lemak melalui lipogenesis. Lemak akan dipecah menghasilkan asam keton, akibatnya terjadi penumpukan keton dalam jumlah yang besar di dalam tubuh, yang menyebabkan penurunan pH dalam darah dan terjadinya asidosis. Kemudian untuk pengobatannya, yang pertama ini ada resusitasi cairan dengan salin hipotonik 0,9% NaCl dengan kecepatan 15-20 ml per kilogram per jam. Diikuti oleh larutan salin hipotonik 0,45% salin dengan kecepatan 4-14 ml per kilogram per jam. Kemudian yang kedua ini bisa dengan insulin, umumnya digunakan ini insulin reguler melalui infus IV karena waktu paruhnya yang pendek dan juga titrasi yang mudah dibandingkan dengan cara pemberian yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini ada penggantian kalium dengan terapi cairan dan pengobatan insulin harus ditunda sampai konsentrasi kalium dapat pulih menjadi lebih dari 3,3 mg per liter. Next. Baik, selanjutnya ini ada komplikasi yang kedua yaitu hyperglycemic hyperosmolar state atau HS. Jadi HS ini adalah kondisi dengan peningkatan kadar gula darah yang sangat tinggi. Ini bisa mencapai lebih dari 600 mg per desiliter dengan peningkatan osmolaritas plasma lebih dari 320 MOSM per liter tanpa adanya asidosis. Untuk gejalanya ini mirip dengan DKA yaitu adanya turgor kulit. Ini dehidrasi yang ditandai dengan selaput lendir yang kering, kemudian poliuria, penglihatannya kabur, dan hipotensi yang mirip dengan DKA. Untuk faktor risikonya ini adalah usia lanjut, adanya infeksi, diabetes yang tidak terkontrol, penyakit komorbid akut, ketidakpatuhan terapi insulin, dan penggunaan obat, misalnya golongan steroid. Kemudian untuk patofisiologinya, diawali dengan adanya hiperglikemia pada pasien DM tipe 2. Tingginya gula darah menyebabkan tubuh berusaha mengeluarkannya melalui proses buang air kecil sehingga dapat terjadi glukosuria. Tubuh ini akan membutuhkan air untuk membantu membuang glukosa melalui urin. Glukosuria yang terus-menerus akan menyebabkan dehidrasi, di mana terjadi pengentalan cairan tubuh atau hiperosmolar. Hiperosmolar akan menarik cairan intraseluler keluar ke cairan ekstraseluler untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Sedangkan untuk pengobatannya, ini yang pertama bisa dengan terapi antibiotik apabila data klinis ini menunjukkan adanya infeksi. Kemudian bisa dengan terapi antikoagulan yang boleh diberikan pada pasien yang dicurigai mengalami trombosis atau sindrom koroner akut. Yang harus diperhatikan, HS ini bisa dianggap sembuh jika kriteria berikut terpenuhi, yaitu osmolalitas serum turun hingga kurang dari 300 MOSM per kilogram, output urinnya lebih dari sama dengan 0,5 ml per kilogram per jam, status kognitif telah kembali ke keadaan premorbid, dan glukosa darahnya kurang dari 15 mol per liter. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu macrovascular and microvascular complication of diabetic. Pengertiannya yang pertama, komplikasi mikrovaskular itu terjadi pada pembuluh darah kecil atau pembuluh darah kapiler. Dia melibatkan organ spesifik seperti mata, spesifik pada retina, kemudian ginjal, dan juga syaraf. Selanjutnya yaitu komplikasi makrovaskular, di mana dia itu terjadi pada pembuluh darah besar atau pembuluh darah arteri. Dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit arteri perifer. Nah, penyebab komplikasi ini yaitu hiperglikemia kronis yang memicu berbagai proses patologis seperti yang pertama tuh ada inflamasi, dia merusak lapisan endotel pembuluh darah, kemudian stres oksidatif di mana meningkatkan produksi radikal bebas yang merusak pada jaringan. Kemudian yang ketiga ada disfungsi endotel, dia menurunkan kemampuan pembuluh darah untuk berelaksasi dan juga mengatur aliran darah. Selanjutnya yaitu microvascular complication of diabetic. Nah, contohnya itu ada retinopati diabetik.
di mana dia merupakan kerusakan pembuluh darah kecil pada retina akibat hiperglikemia kronis. Nah, proses patologisnya itu meliputi mikroaneurisma, pendarahan kecil, dan juga eksudat keras. Pada tahap lanjut, pembentukan pembuluh darah baru yang rapuh ini dapat menyebabkan kebutaan. Gejala pada tahap awal itu asimptomatik, tidak begitu kelihatan, namun pada tahap lanjut itu dapat berupa penglihatan kabur, bintik hitam, hingga resiko kebutaan. Selanjutnya ada nefropati diabetik, di mana dia merupakan kerusakan glomerulus ginjal akibat penebalan membran basal dan juga fibrosis. Dia ditandai dengan munculnya mikroalbuminuria atau protein dalam urin sebagai tanda awalnya. Kemudian gejalanya pada tahap awal itu tidak begitu spesifik, namun pada tahap lanjut dia dapat berupa edema, hipertensi, dan juga resiko gagal ginjal terminal. Yang ketiga ada neuropati diabetik. Dia merupakan kerusakan saraf akibat gangguan suplai darah kecil ke saraf perifer dan otonom. Gejalanya untuk saraf perifer dia berupa mati rasa, kesemutan, nyeri, hilangnya fungsi sensorik terutama pada kaki. Kemudian pada saraf otonom dia berupa gangguan kardiovaskular seperti hipotensi ortostatik, kemudian gangguan pencernaan seperti gastroparesis dan juga disfungsi seksual. Next yaitu macrovascular complication of diabetic. Contohnya yang pertama ada penyakit jantung koroner atau yang biasa disingkat PJK. Dia berupa aterosklerosis pada arteri koroner yang menyuplai darah ke jantung. Nah, hiperglikemia ini dapat mempercepat pembentukan plak pada aterosklerotik yang dapat menyebabkan nyeri pada dada atau angina, serangan jantung, atau gagal jantung. Kemudian yang kedua ada stroke. Dia juga merupakan aterosklerosis namun pada pembuluh darah otak yang meningkatkan resiko stroke iskemik karena adanya sumbatan. Kemudian hemoragik karena adanya pendarahan. Gejalanya dapat berupa lumpuh mendadak pada satu sisi tubuh, kemudian bisa juga kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, kemudian kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. Kemudian contoh yang ketiga itu ada penyakit arteri perifer atau PAD, di mana dia merupakan penyakit yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah besar di ekstremitas, terutama pada kaki. Gejalanya dapat berupa nyeri atau kram saat berjalan, kemudian luka kronis yang sulit sembuh, dan juga resiko gangren yang dalam kasus berat memerlukan amputasi. Next yaitu tata laksana atau terapi yang bisa dilaksanakan pada complication of diabetic. Yang pertama pastinya adalah pengendalian glikemik, di mana target HbA1c pada pasien itu harus kurang dari 7% untuk mengurangi resiko komplikasi. Kemudian harus dilakukan juga pemantauan kadar gula darah secara rutin. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan faktor resiko tambahan seperti tekanan darah. Nah, ini dapat ditekan atau dikontrol menggunakan ACEI atau ARB untuk melindungi fungsi ginjal dan juga jantung. Kemudian untuk dislipidemia, dia dapat diberikan terapi statin untuk menurunkan kolesterol, LDL, dan mengurangi resiko aterosklerosis. Kemudian untuk trombosisnya itu dapat diberikan aspirin atau antiplatelet lainnya untuk mencegah pembentukan pembekuan darah. Kemudian untuk intervensi medisnya pada retinopati itu dapat dilakukan fotokoagulasi laser dan injeksi terapi anti-VEGF untuk mencegah kebutaan. Kemudian pada neuropati itu dapat dengan pengelolaan gejala dengan obat seperti gabapentin, duloxetin, dan juga pregabalin. Kemudian pada PAD itu bisa dilakukan prosedur angioplasti atau bypass untuk memperbaiki aliran darah. Selanjutnya untuk menunjang terapi dan juga untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut, maka pasien juga harus melakukan penerapan gaya hidup sehat. Nah, dapat berupa pola makan yang sehat seperti diet seimbang, rendah gula, dan juga lemak jenuh. Kemudian pasien juga disarankan untuk berolahraga secara rutin seperti aktivitas
fisik rutin untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian berhenti merokok untuk mengurangi resiko kerusakan pada pembuluh darah, dan juga harus melakukan pemantauan rutin seperti pemeriksaan mata, fungsi ginjal, dan juga sistem saraf untuk mendeteksi lebih dini komplikasi yang mungkin terjadi. Berikut merupakan tanaman obat yang berpotensi untuk diabetes mellitus. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tanaman sirsak atau Annona muricata L. Tanaman ini memiliki taksonomi dengan klasifikasi sebagai berikut, yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae dengan ordo Polycarpiaceae. Kemudian untuk familinya yaitu Annonaceae, genus Annona, dan spesies Annona muricata L. Kemudian bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai terapi diabetes mellitus yaitu daun sirsak. Kemudian untuk dosis dan cara penggunaan, yang pertama yaitu daun sirsak direbus sebanyak 3-5 helai atau setara dengan 30 gram, direbus dalam 750 cc air. Kemudian perebusannya hingga tersisa 1 gelas 250 cc air rebusan. Kemudian untuk cara penggunaannya yaitu digunakan 1 kali sehari. Kemudian senyawa aktif dan mekanisme yang terdapat dalam daun sirsak yaitu yang pertama alkaloid. Nah, alkaloid ini bekerja dengan meregenerasi sel beta pankreas, meningkatkan sekresi insulin dan menurunkan penyerapan glukosa di usus sehingga kadar gula darah dapat terkontrol. Kemudian selanjutnya terdapat senyawa flavonoid. Nah, senyawa ini bekerja dengan mengatur enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Kemudian juga meningkatkan pengambilan glukosa oleh jaringan perifer serta memengaruhi permukaan usus untuk mengurangi penyerapan gula. Flavonoid ini juga dapat merangsang sel beta pankreas sehingga menghasilkan insulin dan meningkatkan toleransi glukosa. Selanjutnya terdapat senyawa quercetin. Nah, senyawa ini bekerja dengan menghambat melalui pengangkutan gula darah melalui intestinal glucose transporter tipe 2. Kemudian dengan penghambatan ini sehingga menurunkan penyerapan glukosa di usus dan mengurangi kadar gula darah. Selain itu juga terdapat senyawa tanin. Nah, senyawa tanin ini bekerja dengan meningkatkan metabolisme glukosa dan lemak sehingga mencegah akumulasi berlebih pada kedua sumber energi yaitu glukosa dan lemak di dalam darah. Selain itu juga tanin ini bekerja dengan menurunkan kadar gula darah dengan merangsang proses glikogenesis. Sebagai astringen, tanin bekerja dengan mengerutkan membran epitelium yang mengurangi penyerapan nutrisi dan membantu mengontrol peningkatan kadar gula darah. Berikut merupakan penelitian terkait daun sirsak terhadap pengaruh kadar gula darah yang dilakukan oleh peneliti Fadlilah et al. Pada tahun 2020 pada masyarakat Dusun Kuaru, Poncosari, Serandakan, Bantul, Yogyakarta, menggunakan desain eksperimen semu dengan model pretest post-test control group. Teknik sampling ini dilakukan dengan metode konsekutif sampling yang melibatkan 86 responden yang terdiri dari 2 kelompok kontrol dan kelompok intervensi yang masing-masing terdiri dari 43 orang. Kemudian terdapat 2 kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi. Nah, kriteria inklusi merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon partisipan agar bisa ikut serta dalam penelitian. Dalam penelitian ini untuk kriteria inklusi yaitu status gizi normal dengan menghitung indeks massa tubuh yang tergolong dalam kategori normal. Kemudian terdapat kriteria eksklusi, di mana syarat yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa ikut meskipun telah memenuhi kriteria inklusi. Dalam penelitian ini untuk kriteria eksklusinya yaitu
responden yang sedang mengonsumsi obat yang dapat berpengaruh terhadap kadar gula darah. Kemudian untuk prosedur penelitiannya yaitu yang pertama perlakuannya berupa rebusan daun sirsak. Caranya yaitu dengan merebus daun sirsak sebanyak 3-5 helai yang setara dengan 30 gram daun sirsak. Kemudian perebusannya itu dalam 750 cc air direbus hingga tersisa 250 cc. Kemudian untuk dosis dan pemberiannya yaitu 1 kali sehari pada jam 9 hingga 11.00 WIB. Untuk instrumen yang digunakan yaitu terdapat 2 instrumen. Yang pertama yaitu instrumen glukometer dengan merek Easy Touch yang digunakan untuk mengukur kadar gula darah. Kemudian terdapat instrumen berupa lembar observasi yang digunakan untuk merekap hasil pengukuran gula darah. Kemudian pada penelitian ini untuk variabel bebasnya yaitu pada kelompok kontrol tidak diberi rebusan daun sirsak, sedangkan pada kelompok intervensi diberikan perlakuan 1 gelas rebusan daun sirsak. Kemudian untuk variabel kontrolnya yaitu durasi pretest dan posttest, di mana untuk pretest 5 menit sebelum perlakuan, sedangkan untuk posttest yaitu 2 jam selama perlakuan dengan sebelumnya tidak mengonsumsi makanan atau minuman apapun kecuali perlakuan. Kemudian untuk variabel terikatnya tentu saja kadar gula darah. Selanjutnya dari data yang didapat berupa kadar gula darah tersebut dilakukan analisis dengan uji normalitas yaitu Kolmogorov-Smirnov karena banyak sampel lebih dari 50. Kemudian uji ini dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal dengan syarat p-value lebih dari 0,05. Karena diketahui data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametrik yaitu Mann-Whitney. Ditujukan untuk melihat data dengan distribusi tidak normal apakah memberi hasil yang valid atau berbeda secara signifikan dalam membandingkan kedua kelompok menggunakan median. Syarat p-value yaitu kurang dari 0,05. Kemudian hasil penelitian pada penelitian ini yaitu pada kelompok kontrol dengan nilai pretest yaitu mediannya 94 mg per desiliter. Kemudian untuk posttestnya yaitu mengalami kenaikan yaitu mediannya yaitu 98 mg per desiliter. Kemudian untuk p-value-nya yaitu 0,202 sehingga p-value-nya lebih dari 0,05 dikatakan data berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelompok intervensi yaitu dengan median pretest yaitu 129 mg per desiliter. Sedangkan untuk posttestnya yaitu mengalami penurunan median yaitu 105 mg per desiliter. Kemudian untuk p-value-nya yaitu senilai 0,005 sehingga kurang dari p-value 0,05 sehingga dapat dikesimpulankan yaitu data tidak berdistribusi normal. Kemudian karena terdapat salah satu data yang tidak berdistribusi normal maka tidak bisa digunakan uji parametrik sehingga dilakukan uji non parametrik berupa Mann-Whitney yaitu dilakukan perbandingan kontrol versus intervensi. Didapatkan nilai p-value yaitu 0,019 karena syaratnya yaitu p-value kurang dari 0,05 sehingga kedua kelompok ini berbeda secara signifikan atau hasil memberikan valid. Kesimpulan dari daun sirsak yaitu daun sirsak efektif dapat menurunkan kadar gula darah sewaktu pada kelompok intervensi dan juga daun sirsak berpotensi sebagai alternatif dalam mengontrol kadar gula darah. Baik, untuk tanaman selanjutnya yang digunakan yaitu adalah tanaman brotowali dengan nama ilmiah yaitu Tinospora crispa. Untuk taksonominya dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya itu adalah bagian yang digunakan dari tanaman brotowali yang digunakan yaitu adalah batangnya yang mana kemudian dapat dibuat menjadi bubuk. Untuk dosis dan cara penggunaannya
diberikan 1-6 gram bubuk halus setiap hari selama 4-6 bulan dalam bentuk kapsul tergantung dari orangnya. Kemudian untuk senyawa aktif dan mekanismenya itu senyawanya yang terkandung dalam bertual ini adalah alkaloid yang mana memiliki fungsi untuk meningkatkan sekresi insulin, dan yang kemudian selanjutnya itu ada senyawa aktif flavonoid. Untuk senyawa aktif flavonoid ini memiliki efek antioksidan yang mana mendukung fungsi pankreas dan juga memiliki fungsi untuk mengurangi stres oksidatif serta memperbaiki metabolisme glukosa. Untuk senyawa aktif yang selanjutnya itu adalah diterpenoid. Untuk mekanismenya meningkatkan sensitivitas insulin dan juga meningkatkan penggunaan glukosa pada jaringan periferi. Kemudian untuk data penelitian klinisnya itu adalah penelitiannya yang saya gunakan ini jurnal milik Thomas et al. Pada tahun 2016. Untuk lokasi studi klinis ini dilakukan pada Thailand dan juga eksperimen laboratorium di India dan juga Malaysia. Untuk metodenya yaitu terdapat dua, yaitu pada studi preklinis terdapat metode in vitro dan juga metode in vivo. Untuk metode in vitro ini menggunakan kultur sel seperti sel HIT T15 dan juga BRIN BD11. Untuk yang in vivo menggunakan model hewan seperti tikus Wistar dan juga tikus Goto Kizaki. Sedangkan untuk studi klinis dilakukan menggunakan desain randomized dan double blind dan juga placebo control trial. Selanjutnya itu adalah untuk teknik samplingnya. Untuk teknik samplingnya menggunakan random sampling dengan jumlah responden yaitu 96. Yang mana 96 ini meliputi 20 pasien diabetes tipe 2 yang merupakan uji klinis terkontrol, kemudian ada 9 subjek sehat untuk uji toleransi glukosa, 6 subjek sehat untuk mengevaluasi kadar glukosa dan insulin, kemudian ada 2 kelompok yang mana masing-masing ini 12 orang dan 13 orang untuk evaluasi keamanan, dan yang terakhir ada 36 pasien dengan sindrom metabolik untuk studi crossover. Selanjutnya itu adalah kriterianya. Untuk kriteria inklusi ini terdapat pasien dengan diabetes tipe 2 yang tidak merespon obat hipoglikemik oral. Kemudian ada pasien yang menolak terapi insulin. Untuk eksklusi yaitu kondisi medis yang kontraindikatif dan atau gangguan hati yang signifikan seperti hepatotoksisitas yang menjadi persyaratan utama. Itu adalah prosedur penelitian dari Brutowali yang mana pada penelitian praklinis, prosedur penelitiannya itu pada hewan coba diberikan ekstrak dalam berbagai dosis. Yang pertama itu ekstrak air dengan kandungan 50-500 mg per kilogram berat badan secara oral maupun suntikan. Kemudian untuk yang etanol 95% memiliki kandungan 250-500 mg per kilogram berat badan, dan pemberiannya yaitu secara oral. Kemudian yang terakhir adalah fraksi borapetosid dengan kandungan 5 mg per kilogram berat badan secara disuntik selama 7 hari berturut-turut. Sedangkan yang penelitian klinisnya ini untuk subjek penelitiannya yaitu digunakan bagian batang yang telah dikeringkan dan juga digiling menjadi bubuk. Dosis pemberiannya 1-6 gram per hari dibagi menjadi beberapa kali pemberian, dan durasi pengobatannya yaitu 4-6 bulan tergantung kelompok partisipan, dan cara konsumsinya ini bubuk dikemas dalam kapsul ataupun dicampur dengan air sebelum dikonsumsi. Selanjutnya itu adalah hasil penelitian praklinis. Hasilnya yaitu adalah stimulasi sekresi insulin pada sel beta pankreas. Kemudian terdapat peningkatan penggunaan glukosa di jaringan otot melalui mekanisme insulin independen. Yang ketiga yaitu penurunan gluconeogenesis di hati melalui penghambatan enzim peptidase. Kemudian ada penelitian klinis, di mana pada penelitian klinis ini terdapat penurunan gula darah pada 20 pasien diabetes tipe 2 yang diberikan pengobatan dengan Tinospora crispa, menyebabkan penurunan kadar glukosa darah sebesar 12,15% dalam 6 jam setelah konsumsi. Yang kedua yaitu penurunan trigliserida, yang mana pada pasien dengan sindrom metabolik penurunan trigliserida ditemukan setelah 2 bulan pengobatan. Dan yang terakhir itu adalah efek samping, di mana
Meskipun memiliki khasiat yang baik, namun ternyata brutowali ini memiliki efek samping, yaitu efek samping yang paling utama adalah hepatotoksisitas, di mana terdapat peningkatan enzim hati, AST dan ALT, yang mana ditemukan pada 16% subjek, dengan beberapa subjek menunjukkan peningkatan lebih dari 3 kali lipat dari enzim hati ini, yang mana menunjukkan potensi efek samping hepatotoksik. Next. Baik, tanaman selanjutnya yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh dan juga berpotensi sebagai terapi diabetes mellitus yaitu tumbuhan salam atau biasa kita kenal dengan daun salam. Di mana daun salam ini sendiri masuk ke dalam keluarga tumbuhan Myrtaceae dengan nama spesies Syzygium polyanthum. Sesuai namanya, daun salam ini biasa digunakan pada bagian tanaman daunnya, yakni untuk daun salam sendiri digunakan dengan cara direbus sebanyak 7 lembar dalam 500 ml air. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Widiawati tahun 2021, daun salam ini dibuat kapsul dari ekstrak etanol daun salam sebanyak 350 mg dan dikonsumsi 1 kali sehari per oral selama 2 minggu. Untuk daun salam sendiri memiliki kandungan senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, saponin, dan juga senyawa-senyawa fenolat. Di mana senyawa-senyawa aktif tersebut memiliki mekanisme kerja sebagai terapi diabetes mellitus atau untuk menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh, yakni dengan cara menghambat enzim pencernaan, meningkatkan sensitivitas insulin, melindungi sel beta pankreas dari stres oksidatif, dan juga memperbaiki sekresi insulin. Baik, berikut ini merupakan data-data penunjang terkait dengan efektivitas dari tumbuhan daun salam sebagai tanaman yang memiliki efek antihiperglikemik serta berpotensi sebagai terapi diabetes mellitus. Untuk penelitian yang pertama, ada studi praklinis yang dilakukan oleh Widiawati tahun 2015, di mana ia memberikan ekstrak metanol daun salam secara oral kepada tikus peragu daun jantan normal setelah puasa 12 jam. Ia juga memberikan kepada tikus yang diinduksi streptozotocin, dan juga ia memberikan metformin berulang dan 3 dosis ekstrak metanol selama 6 hari. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa uji hipoglikemik pada tikus normal tidak menunjukkan penurunan kadar glukosa darah atau BGL yang signifikan oleh ekstrak. Dan juga ia menemukan bahwa pada uji toleransi glukosa intraperitoneal yang dilakukan pada tikus normal yang diberi glukosa yang diinduksi STZ juga tidak menunjukkan penurunan BGL yang signifikan. Namun, pada pemberian metformin berulang dan 3 dosis ekstrak metanol selama 6 hari menyebabkan penurunan signifikan BGL puasa pada tikus diabetes yang diinduksi STZ. Untuk penelitian dari Widiawati tahun 2015, didapatkan kesimpulan bahwa ekstrak daun metanol S. polyanthum memberikan efek antihiperglikemik dengan mekanisme menghambat penyerapan glukosa dari usus dan juga meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot. Kemudian, pada tahun 2021, Widiawati juga melakukan studi klinik, di mana pada studi tersebut, ekstrak etanol daun salam atau ethanolic extract of Syzygium polyanthum atau bisa kita sebut dengan EESP, diperoleh dengan maserasi kemudian diformulasikan dalam bentuk kapsul sebanyak 350 mg, kemudian diberikan kepada 12 relawan secara acak, baik itu ESP atau placebo yang berisi amilum, sekali sehari selama 14 hari bersamaan dengan metformin 500 mg 2 kali sehari. Kemudian diukur pada awal dan akhir penelitian, yaitu hemoglobin, fungsi hati, ginjal, dan juga MDA. Nah, dari hasil penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa ekstrak daun S. polyanthum atau ekstrak daun salam berpotensi sebagai antioksidan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Baik, jadi itu tadi adalah fitoterapi diabetes mellitus dan juga komplikasi-komplikasinya. Seperti yang kita tahu kan tadi, diabetes mellitus itu ternyata adalah penyakit kronis yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi jangka panjang yang dapat mempengaruhi berbagai organ dan sistem dalam tubuh. Maka dari itu diperlukan pengobatan diabetes mellitus yang lebih lanjut, tepat, dan juga akurat. Nah, salah satu alternatifnya yaitu menggunakan pengobatan herbal. Tanaman-tanaman herbal yang memiliki potensi sebagai terapi diabetes itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu tanaman sirsak, tanaman brotowali, dan juga tanaman daun salam. Penggunaan tanaman-tanaman tersebut pun juga sudah ditunjukkan melalui data-data praklinis maupun klinis. Namun, di samping itu juga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas tanaman-tanaman tersebut, bahkan jika bisa dibandingkan dengan obat-obatan konvensional yang sudah ada pada saat ini.
Sekian pemaparan materi mengenai fitoterapi diabetes mellitus dan juga komplikasinya dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.